Kericuan ini terjadi saat petugas gabungan menertibkan para PKL di Pasar Sukaramai, Medan, area kota Medan. Kericuan berawal saat puluhan petugas langsung mengangkut barang dagangan dan tenda para pedagang. Pedagang yang tak terima mengamuk langsung melakukan perlawanan dengan menyiram dan melempar barang dagangannya ke para petugas. Penertiban ini nyaris memicu bentrokan antara petugas dan para pedagang. Puluhan petugas polisian yang ada di lokasi dengan cepat meredam kericuan. Penertiban dilakukan lantaran banyak PKL yang memilih berjualan di luar pasar. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Gunung Ilelewet Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi mengeluarkan kolom abu sekitar 700 meter dari puncak kawah. Ratusan warga di Kecamatan Wulanggitang pun terdampak abu vulkanik. Dari kondisi ini warga diminta mengantisipasi bahaya abu vulkanik yang telah menyebar hingga ke Kabupaten Sika. Sampai saat ini status Gunung Ilelewet Tobi laki-laki masih berada pada level 3 siaga. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km, sementara untuk sektor utara dan timur laut dalam radius 5 km. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Truk tangki BBM Pertamina belasan ribu Pertalite meledak dan terbakar di ruas tol Ngawi Solo Selasa malam. Sopir truk menyebut api berasal dari sistem kampas rem. Kobaran api besar membakar habis sebuah truk tangki BBM Pertamina di Tol Ngawi Solo, kilometer 179180, Desa Dawu, Ngawi, Jawa Timur. Sebelum terbakar, sempat terjadi ledakan berkali-kali. Api bahkan membakar semak-semak sepanjang belasan meter dari truk. Saat kejadian, posisi truk berada di jalur tol arah Surabaya menuju Solo. Truk mengangkut BBM Pertalite sebanyak 16.000 liter untuk suplai BBM Depo Madiun. Percikan api diduga berasal dari sistem kampas rem tapi tidak berhasil dipadamkan dengan apar. Kita lihat ada percikan api kecil, ternyata kampas rem sebelah kanan. Itu belakang atau? Belakang. Belakang? Iya. Terus? Sebelah ini ada kiri. Kami sudah berusaha memadamkan, apar habis 3 baju kami lepas. Akibat kejadian ini, ruas tol di kedua arah sempat ditutup total selama beberapa jam. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sengkarut penerimaan peserta didik baru PPDB terus berulang tiap tahun. Di Depok, Jawa Barat, ratusan orang tua siswa menggeruduk sebuah SMA negeri memprotes jalur penerimaan siswa afirmasi. Sementara di Bandung, 31 calon siswa baru didiskualifikasi dari 2 SMA negeri. Kita akan sama-sama Protes anaknya tak diterima, ratusan orang tua siswa dan relawan menggeruduk SMA Negeri 4 Depok. Aksi saling dorong pun terjadi saat massa didominasi ibu-ibu memaksa masuk ke dalam gedung, namun dihalangi petugas. Saya minta kepada pihak pemerintah untuk menerima, mengakomodir semua siswa miskin. Sambil membawa spanduk, massa menuntut sistem penerimaan siswa tidak mampu seharusnya tidak diurutkan lagi berdasarkan jarak terdekat, namun berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jalur fakir miskin atau jalur afirmasi, jalur KETM, harusnya kan mereka itu diadunya dengan adu kemiskinan gitu loh, bukan kok ujung-ujungnya tetap jarak. Nah ini kan aneh, jarak ada sendiri, yaitu zonasi, prestasi ada jalurnya sendiri, tapi kenapa semuanya kok itu jarak? Selain jalur afirmasi, sengkarut PPDB di Jawa Barat juga terjadi di luar jalur zonasi. Dinas Pendidikan Jawa Barat bahkan mendiskualifikasi 31 calon siswa baru di PPDB tahap pertama. Calon siswa baru yang dianulir mendaftar di 2 sekolah, yaitu SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Disdik menemukan
dokumen kartu keluarga tidak sesuai dengan domisili, bahkan diduga dipalsukan. Intinya kami serius dalam PPDB ini, artinya walaupun sudah pengumuman, tapi masih bisa kami anulir kalau memang terbukti ada pelanggaran. Ya ini kan pelanggaran domisili. Jadi ini saya sampaikan berkali-kali, kami serius dalam PPDB kali ini. Kasus akal-akalan domisili diperkirakan lebih dari yang ditemukan. Untuk itu, Pemprov Jabar terus melakukan verifikasi secara serius dan akan menindak tegas setiap pelanggaran. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menemukan maraknya dugaan korupsi dalam proses penerimaan siswa didik baru atau PPDB. Temuan KPK mulai dari suap, pemerasan hingga gratifikasi. KPK melakukan survei penilaian integritas pendidikan 2023 terhadap sejumlah responden. Dari hasil survei, KPK menemukan sejumlah indikasi korupsi dalam penyelenggaraan PPDB. Di antaranya maraknya praktek suap, pemerasan atau pungli hingga gratifikasi. Terkait temuan ini, KPK telah menerbitkan surat edaran tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam PPDB. Edaran ditujukan pada ASN dan non-ASN penyelenggara pendidik, termasuk pendidik untuk tidak menerima pemberian apapun terkait penerimaan siswa baru. Meski saat ini indikasi korupsi PPDB belum masuk di tahap penyidikan, namun KPK menegaskan terus mengawasi penyelenggaraan PPDB. Kita merespon masukan-masukan dari masyarakat, adanya keresahan dari masyarakat tentang zonasi dan lain-lain ya, sulitnya yang masuk atau terjadi sering ada anggapan dari masyarakat seperti itu. Ini adalah bentuk komitmen dari KPK itu untuk apabila ada laporan dari masyarakat, dia tentunya akan merespon gitu ya. Dinas Pendidikan Sumatera Utara menilai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan lalai dan kurang sosialisasi kriteria naik kelas. Jika terbukti bersalah, Kepala Sekolah berpotensi dicopot. Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara menemukan sejumlah kelalaian yang dilakukan SMA Negeri 8 Medan. Temuan sejumlah kelalaian ini usai Dinas Pendidikan Sumatera Utara memeriksa SMA Negeri 8 Medan serta kepala sekolah. Kelalaian ini diantaranya kriteria naik kelas seharusnya ditentukan di awal tahun ajaran baru. Selain itu, sekolah dinilai juga tidak melakukan pembinaan serta sosialisasi baik kepada siswa, orang tua, dan guru. Jika terbukti bersalah, kepala sekolah terancam dicopot. Ini sebuah kelalaian ya, gitu ya. Sehingga ini kami lihat perlu dilakukan oleh sekolah itu untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Kita terancam untuk kita copot atau bagaimana, Pak? Bisa kita lihat situasi. Dinas Pendidikan Sumatera Utara juga meminta kepala sekolah mengevaluasi keputusannya terkait status tidak naik kelas siswi kelas 11. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Setelah harganya naik, kini minyak kita langka di pasaran. Selain di Jakarta, kelangkaan minyak kita juga terjadi di pasar tradisional di sejumlah daerah. Para pedagang di Pasar Awasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak kita. Sudah beberapa hari terakhir minyak goreng murah ini sulit didapat. Sebelumnya para pedagang bisa mendapatkan jatah 20 kardus dari distributor. Namun saat ini hanya 5 kardus saja. Sulitnya pasokan membuat pedagang menjual minyak kita lebih mahal dari HET. Stok dari sales kadang ada, kadang enggak, tapi kebanyakan nggak adanya. Dibatasin sih juga pembeliannya. Kalau misalnya kayak pengambilan 20 dus itu, dia palingan nanti bisa datangnya cuma 5 dus. Pengambilan 10 dus misalnya palingan datangnya cuma 1 atau 2 gitu. Kelangkaan minyak kita juga dikeluhkan para pedagang di Pasar Rebo, Purwakarta. Kurangnya pasokan terjadi setelah harga minyak kita naik. Para pedagang terpaksa menaikkan harga jual minyak kita menjadi Rp17.500 per liter. Sementara minyak goreng curah dijual Rp18.000 per liter, naik Rp2.000 dari harga sebelumnya. Dari pemasok sendiri untuk ke pasar udah tinggi. Nggak ada yang harga untuk harga head 14.000 dari pemerintah udah nggak ada.
Di sejumlah pasar tradisional di Boyolali, minyak kita juga langka, terutama setelah harga minyak kita naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per liter. Tim kontributor iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di 4 desa di sekitar IKN Kalimantan Timur terendam banjir. Puluhan rumah yang terendam dekat Intek Sepaku yang merupakan proyek penyediaan air bersih di IKN. Banjir merendam Senin siang setelah hujan deras mengguyur selama 8 jam ditambah terbatasnya saluran air. Sejumlah ternak warga dilaporkan terseret arus banjir. Data BPBD Kabupaten Penajam Pasar Utara, 80 rumah dengan 884 jiwa terdampak banjir. Sejumlah warga yang rumahnya tergenang dievakuasi ke tempat aman. Saat ini banjir berangsur surut. 200-an kepala desa di Bojonegoro, Jawa Timur diperiksa Kejaksaan Negeri Bojonegoro atas dugaan korupsi mobil siaga desa. Mereka diminta untuk mengembalikan uang cashback. 280 kepala desa diminta mengembalikan masing-masing uang cashback 15 juta rupiah atau total 2,8 miliar rupiah. Jumlah pengembalian uang cashback kemungkinan bertambah mengingat belum semua kades menerima mobil siaga diperiksa. Kejari Bojonegoro mencium dugaan korupsi pengadaan 384 mobil siaga desa dengan total anggaran lebih dari 98 miliar rupiah. Diduga ada markup atau selisih harga pada setiap pembelian mobil siaga desa yang dikembalikan dalam bentuk cashback kepada kepala desa. Meski ratusan saksi sudah diperiksa, Kejaksaan belum menetapkan satupun tersangka. Ya pemirsa, Jakarta nantinya tak lagi berstatus ibu kota. Namun beban kota ini nantinya masih tetap sama. Apa harapan warga untuk Jakarta yang nantinya tak lagi jadi ibu kota? Berikut Rakyat Bicara. Meski gemerlap Jakarta masih terlihat sebagai kota megapolitan, namun sebentar lagi Jakarta bukan lagi ibu kota. Status ini tidak membuat beban Jakarta menjadi lebih mudah atau lebih ringan. Lalu bagaimana nasib kota Jakarta nantinya setelah tidak menyandang status ibu kota? Tahun ini Oxford Global City Index menempatkan Jakarta di urutan 284 dari 1000 kota dunia yang disurvei. Terdapat 5 indikator dalam survei ini, yakni ekonomi, SDM, tingkat kualitas hidup, lingkungan hidup, hingga pemerintah. Jakarta masih tertinggal jauh dengan negara tetangga yakni Singapura yang berada di urutan ke-42. Peringkat ini didapatkan saat Jakarta masih menyandang status ibu kota. Lalu bagaimana ketika Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota? Apakah kualitas Jakarta akan meningkat atau bahkan semakin menurun? Tak lagi menyandang status ibu kota membuat sebagian warga Jakarta sedih, namun tak kehilangan harapan pada kota ini. Pemindahan ibu kota hingga saat ini masih mengalami transisi. Banyak hal yang harus dilakukan pemerintah, terlebih Pemprov Jakarta setelah nanti status ibu kota berubah. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Nirwono. Pak Nirwono, dengan banyaknya kompleksnya permasalahan Jakarta, Pak, salah satunya adalah kemacetan nih, Pak. Apakah nanti Jakarta ini permasalahannya akan lebih ringan atau justru semakin bagaimana nih Pak? Ya, kalau melihat arahnya justru sebagai pusat perekonomian nasional ya, apalagi menjadi kota global artinya kota yang mendunia, justru akan menjadi pemancing orang untuk datang ke Jakarta ya. Urbanisasi tetap akan datang ke Jakarta, tetapi tidak harus tinggal di Jakarta, bisa jadi tinggal di Bodetabek. Di sini justru peranannya adalah bagaimana Bodetabek ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi harus mampu mendukung menjadi Jakarta sebagai kota global. Kalau memang kota global, kita masih punya PR 3 sebelum kita melangkah menjadi kota global. Apa itu? Satu, pasti kemacetan lalu lintasnya harus berkurang, ya. Nggak mungkin kan kota global, kotanya sangat polutif misalnya. Apalagi Jakarta termasuk salah satu kota paling polutif di dunia, ya. Kedua, banjir. Ini PR juga paling besar, ya. Jadi artinya banjir menjadi PR bersama, ya. Siapapun gubernurnya nanti, ya. Karena bagaimana juga kota global tentunya tidak banjir dong, gitu kan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, kalau menjadi kota global, maka tata kotanya harus disesuaikan dengan Global City Index.
Mbak Alia, gimana melihat status Jakarta ini tidak akan menyandang status ibu kota lagi? Tanggapannya seperti apa, Mbak Alia? Sebagai seorang yang lahir di Jakarta, ya, besar di Jakarta, kemudian juga bekerja di sini, hidup di sini, memang ada sedikit rasa kayak sedih ya gitu. Maksudnya nggak lagi daerah khusus ibu kota Jakarta gitu. Saya merasa memang ada hal-hal yang walaupun telah diusahakan, sepertinya juga belum bisa dapat diselesaikan dengan baik gitu ya. Ya contohnya ya tentu saja masalah kemacetan gitu. Ya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan semua gubernurnya itu telah berusaha semaksimal mungkin lah gitu untuk mengatasi masalah ini, dan memang juga kalau menurut saya sih ada hasil yang nyata gitu ya. Tapi memang sepertinya masih juga kalah berpacu dengan ya banyaknya orang yang datang ke sini, tinggal di sini, kemudian juga kalah berpacu dengan kendaraan yang sepertinya juga jumlahnya tidak bisa dibatasi begitu. Walaupun ya transportasi umum kita ketahui bersama juga udah sangat improve banget gitu di Jakarta, cuma sepertinya belum bisa sepenuhnya mengatasi kemacetan tersebut. Apa yang menjadi harapan untuk kota Jakarta meskipun nanti statusnya tidak lagi ibu kota? Apa harapannya, Mbak? Jadi harapannya adalah Jakarta menjadi lebih baik, masalah-masalah bisa teratasi, bisa terurai dengan support dari masyarakatnya juga. Meski nantinya tak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta tetap harus berbenah, memperbaiki wajah kotanya, dan memperbaiki kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Raga Firdaus, dan JB Yasin, iNews melaporkan. Dandanan heboh dan serba mencolok menjadi ciri khas jemaah haji asal Sulawesi Selatan saat tiba di tanah air. Jemaah haji wanita mengenakan perhiasan serta pakaian penuh manik-manik, sementara jemaah haji pria mengenakan jubah ala Raja Arab. Tidak seperti jemaah haji asal daerah lain, jemaah haji Sulawesi Selatan berdandan heboh dengan perhiasan dan manik-manik serba bling-bling. Tiba di asrama Haji Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, sepulang dari Tanah Suci, ratusan jemaah haji ini tampil glamor. Pakaian warna-warni penuh manik-manik serta perhiasan mencolok dengan riasan wajah. Sementara jemaah haji pria mengenakan pakaian ala Raja Arab dengan gamis panjang dan penutup kepala kefieh. Rata-rata dari Makassar. Makassar ya, Saya Bu? sendiri dari Bekasi. Oh, Bekasi ya, Bu. Sehat ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Banyak mas-masnya, Bu? Nah, ini mau Mas Jakarta, Mas Dubai. Oh, iya, siap. Alhamdulillah saya di Madinah itu bahkan ada 3-4 orang Arab Saudi yang memperbaiki saya punya mereka sangat seperti bangga karena kita menggunakan sorban seperti ini. PPIH Debarkasi Makassar sebelumnya telah mengimbau jemaah agar tidak lagi mengenakan pakaian mencolok. Namun para jemaah menilai momen ini sudah menjadi tradisi sejak dahulu yang dianggap istimewa bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Sebuah warung sate legendaris di Jombang, Jawa Timur menyajikan menu sate tak biasa, yaitu disiram kuah gulai pedas. Kekhasan rasa sate membuat warung tersebut selalu ramai, bahkan bisa menghabiskan 1 ekor sapi tiap hari. Ini sate. Tapi kenapa disiram kuah gulai ya? Ya, sate satu ini memang lain dari biasanya. Jika biasanya sate dipadukan dengan bumbu kecap atau kacang, sate satu ini justru dipadukan dengan kuah gulai yang gurih, pedas menggoda. Namanya sate Tugu Penceng, dinamakan sesuai lokasi warungnya di perempatan jalan di bawah Tugu Miring atau Penceng, Desa Meganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Buka sejak tahun 1950-an, pemilik warung terus menjaga kekhasan rasa dengan pilihan daging sapi yang lembut dan kuah gulai pedas nikmat. Harganya pun relatif terjangkau, yaitu mulai 17 ribuan per porsi. Kalau rasanya enak, terus kuahnya itu juga gurih, satenya juga pedas tapi nggak pedas banget, pas di mulut.
Rasa lezat dan harga bersahabat membuat warung sate satu ini tak pernah sepi pembeli. Pemilik warung sate bahkan harus menyembelih 1 ekor sapi setiap hari dengan omset 25. Menparekraf Sandiaga Uno akan memperketat izin penyelenggaraan konser musik melalui digitalisasi perizinan satu pintu. Langkah ini penting agar kericuhan akibat tidak profesionalnya penyelenggara konser musik Lentera Festival di Kabupaten Tangerang, Banten tidak terulang. Konser musik Tangerang Lentera Festival di lapangan sepak bola Pasar Kemis Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi karena batal tampilnya sejumlah artis yang dijanjikan pihak penyelenggara. Aksi anarkis ini mendapat respon keras Menparekraf Sandiaga Uno dalam weekly brief di Gedung Sabta Pesona Jakarta. Sangat menyayangkan dan prihatin karena ini terulang kembali promotor yang tidak capable. Jangan sampai image yang sedang baik dan sedang dibangun oleh pemerintah ini malah justru dicoreng oleh event yang tidak terlalu besar, tapi dampak dari segi medianya cukup luas. Kemenparekraf optimis digitalisasi layanan perizinan event satu pintu akan mampu menghadirkan event berkualitas dan dapat mengkurasi event organizer yang tidak berkompeten. Dari Jakarta, Fakih Satrio iNews melaporkan.